Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada hadirin dan rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir di sini dalam acara peluncuran buku ya. Ini mungkin ngabuburit paling produktif ya, karena sambil nunggu buka puasa sambil mengikuti bedah buku. Dan buku yang dibedah ini bukan sembarang buku. Lihat ini nih, sampulnya aja kayak gini. Kata orang, don't judge the book by its cover. Tapi ini covernya memang sudah serem. Covernya aja udah serem nih, Dokter Tifa aja pakai samurai. Ya, ini pasti penasaran seperti apa ya bukunya ya. Jalan Samurai Akademik, dan juga buku yang kedua nggak kalah serem juga. Judulnya saja Otak Politik Jokowi. Aduh, ini apa, seperti apa ini kalau otaknya? Orang penasaran, kok bisa ya kayak gini, otak ini kayak apa nih? Baik, dalam konferensi kali ini saya akan juga beri kesempatan rekan-rekan media nanti kalau ada pertanyaan ya. Tapi sebelumnya tentu kesempatan pertama saya berikan kepada Dokter Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama, Abangku, Mas Roy Suryo, dan sekalian media semuanya, baik media mainstream, sosmed, para youtuber, podcaster dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang pada acara launching buku. Ini dua buku sekaligus pada hari ini, alhamdulillah saya launching di tanggal 26 Februari 2026 ini. Ini angkanya juga angka yang ini ya, yang simbolik ya, 2602-2026 pas. Ini waktunya Allah SWT untuk meluncurkan dua buku ini. Nah, saya ingin disclaimer dulu, Mbak Rama, Mas Ray ya. Jadi buku pertama yang kami launching pada hari ini, judulnya adalah Jalan Samurai Akademik, Nalar Keberanian dan Tanggung Jawab Ilmiah Dokter Tifa. Ya, ini sebetulnya adalah karya dari sekelompok peneliti para ilmuwan neuroscience. Ya, jadi diantaranya ada teman-teman saya, kemudian ada mahasiswa yang sedang mengambil tesis. Jadi mereka rencananya itu melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana jalan pikiran seorang Dokter Tifa, gitu ya. Dan jalan pikiran saya ini mereka jadikan sebagai bahan kajian, bahan penelitian. Bahkan mungkin insya Allah akan ada beberapa tesis S2 yang akan jadi ya. Nah, menurut mereka, apa yang selama ini saya sampaikan di media, kemudian juga kajian-kajian secara akademik, itu memang menarik untuk dilakukan telaah, terutama akibat ada beberapa katakanlah komentar-komentar ya, terutama dari para termul ya Mbak Rama ya. Ada satu termul yang mengatakan bahwa saya itu punya ilmu gaib gitu. Saya punya ilmu gaib. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah bagaimana sebuah proses berpikir yang pada buku ini saya sebut sebagai sistem teori. Jadi sistem teori itu adalah bagaimana cara Dokter Tifa ya, cara saya itu untuk meng-capture segala nomina dan fenomena yang terjadi pada 1, 2, 3 multi peristiwa, yang ternyata semua peristiwa yang terjadi itu saling berkelindan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain, saling menjadi sebab akibat satu sama lain. Sehingga ketika kita, katakanlah sekarang ini saya sama Mas Roy sama Rismon sedang fokus kepada penelitian kami yang sudah selesai ya Mas, yaitu terkait dengan ijazah Joko Widodo, dan kita lanjutkan dengan riwayat pendidikan juga ijazah anaknya dari Gibran Rakabuming itu adalah sebuah peristiwa yang ternyata tidak berdiri sendiri ya, ternyata adalah sebuah peristiwa yang berkelindan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Oleh karena itu ketika tanggal 30 April 2025 sejarah mencatat laporan polisi mantan Presiden Joko Widodo kepada warga negara Indonesia. Salah duanya adalah kami yang ada di sini, saya dan Mas Roy ya.
dilaporkan polisi, dan ini udah mau ulang tahun ya. Nanti hampir setahun ya laporan polisi tersebut, diikuti oleh laporan beberapa termul lainnya gitu ya, dan kemudian kita juga mengikuti berbagai pemeriksaan, termasuk terakhir ya kami menjadi ahli di citizen lawsuit di sidang Solo, di mana seharusnya lah itu adalah sebuah tempat ya yang paling ideal bagi Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya ya, itu sebenarnya tempat yang paling ideal. Nah, kami berdua bertiga dengan Rismon menjadi ahli di situ ya. Nah, kembali kepada Jalan Samurai Akademik ya. Kemarin pada saat CLS ya, saya menjadi ahli. Kemudian viral sekali, Mbak Rama ya teman-teman, viral sekali sampai dengan hari ini. Viralnya penuh dengan bulian. Penuh dengan cemoohan dan sebagainya, dan ini adalah sebuah sarana yang bagus buat saya untuk memberikan penjelasan ya. Jadi ada salah seorang pengacara, penasihat hukum dari UGM ya, bertanya kepada saya tentang latar belakang pendidikan saya, dan kemudian sejurus dengan itu saya sampaikan bahwa saya memang tidak menggunakan jurnal sebagai cara saya untuk mendiseminasikan temuan-temuan saya maupun penelitian-penelitian saya. Tetapi tidak berarti bahwa saya tidak punya jurnal, ya. Saya punya jurnal, tetapi saya memang fokus untuk mendiseminasi, untuk menyebarluaskan ilmu saya itu melalui buku-buku. Ya, melalui buku-buku. Ini buku berarti sudah 7 ya. Kenapa? Saya waktu itu mengatakan di sidang tersebut bahwa saya mengikuti tradisi-tradisi dari para ilmuwan terdahulu, para filsuf terdahulu, semacam Socrates, Plato dan sebagainya, yang mereka mentasbihkan ilmu mereka agar menjadi legacy, agar menjadi warisan yang nyatanya bisa bertahan sampai 2500 tahun. Itu yang saya gunakan. Makanya hari ini dengan bahagia saya meluncing buku yang ke-6, ke-7 saya. Jadi itu rupanya menjadi bahan bahan gorengan dari para termul. Nah, karena itu maka saya kalau tidak segera klarifikasi bahaya ini ya. Satu, Socrates itu bukan nabi, ya. Socrates itu bahkan orang gila ya, pada waktu itu 2500 tahun yang lalu dia itu keluyuran di pasar, bicara sendiri dan sebagainya. Tetapi di balik kegilaannya ternyata memuat kebijakan-kebijakan, ilmu dan sebagainya. Yang makin lama itu makin membuat gerah penguasa waktu itu. Ya, nah kemudian sampai Socrates dilarang untuk keluyuran ke pasar, dilarang untuk menyampaikan ilmu-ilmu kebijakannya dan sebagainya. Ini Bang udah. Karena tidak mau, ya karena dia terus meyakini bahwa ajaran-ajarannya itu bermanfaat bagi masyarakat, maka dia terus menjalankan kebiasaannya untuk berkeliling ke pasar-pasar, bercerita kemanapun dan sebagainya, sampai kemudian dihukum. Hukumannya tidak tanggung-tanggung oleh penguasa waktu itu, disuruh minum racun. Ya. Jadi kalau kita melihat sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh Socrates, ya itu sama dengan kami gitu loh, ya. Kegilaannya ya sama. Kegilaan kami ya untuk terus menyebarluaskan kebenaran. Ya. Ketika kami sudah ditersangkakan, kami nggak berhenti untuk keluyuran ke sana kemari, terutama Mas Roy, keluyuran dari satu media ke media lain, dari satu, ya kan? Kami tidak surut langkah kami, tidak kemudian jadi sembunyi, tidak kemudian jadi takut, tidak kemudian jadi berhenti, malah buku Jokowi White Paper sudah beranak pinak sekarang ya. Ini adalah buku yang kedua yang saya launching pada sore hari ini, ya. Saya menuliskan lagi penelitian saya dengan objek utama otaknya Jokowi. Nah, kalau nggak gila kan nggak kayak gini kan? Sudah ditersangka, sudah dikriminalisasi ya. Saya masih terus. Kenapa? Karena memang ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Dan sekali lagi, mengapa saya menggunakan media buku?
Karena beda dengan jurnal, ya. Jurnal itu membutuhkan waktu lama untuk sampai kemudian temuan penelitian atau temuan ilmiahnya itu bisa dibaca oleh orang. Dan kita tahu siapa yang membaca jurnal, ya cuma kalangan terbatas, ya. Tetapi jika buku, ya, buku ini yang membaca semua orang, sehingga apa yang menjadi pelajaran maupun ilmu yang berada di buku ini dengan cepat bisa tersebar. Saya membuat sebuah survei algoritmik, ya, tentang bagaimana persebaran dari buku yang selama ini sudah saya tulis, dan salah satu dan akan salah duanya itu bersama dengan Mas Roy Suryo dan Rismon, ya. Pertama yang sudah kita luncurkan yaitu buku Jokowi's White Paper, ya. Asumsinya bahwa satu buku itu akan dibaca minimal 1.000 orang, ya. Berarti kalau 1.000 buku sudah 1 juta orang, ya kan? Kalau 10.000 buku sudah berapa puluh juta orang, itu buku, ya. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca buku akan menjadikan orang yang mendengarkan sebagai muridnya, dan nanti siapa yang mendengarkan itu akan menceritakan lagi kepada orang lain. Dan mungkin itu salah satu yang bikin mereka ketakutan, ya Mas. Sehingga ketika peluncuran buku Jokowi's White Paper kita sudah jalankan 28 Agustus 2025 di tempat ini juga, kita sudah sampaikan waktu itu kami akan bergerak kepada buku kedua kami bertiga, yaitu Gibran's Black Paper, ya. Ini sudah ongoing. Nah kemudian ternyata peningkatan status kami, ya, jadi terlapor, jadi tersangka. Jadi kan buku ini sangat menakutkan, ya. Buku sangat menakutkan, lebih daripada jurnal. Kenapa jurnal saya bilang tidak menakutkan? Yang baca terbatas, hanya peneliti-peneliti yang ingin tahu tentang topik pada. Tapi kalau buku, ya, saya mengharapkan bahwa inilah saatnya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui buku ini. Dan alhamdulillah, ternyata, ya Mas Roy, ya, kita sudah riset juga, ya, sejalan dengan kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper, maka diikuti oleh banyak penulis-penulis yang lain, loh, yang selama ini dikatakan bahwa buku itu yang baca minim atau yang baca cuma sedikit, orang Indonesia itu tidak suka membaca buku. Salah besar. Dari sejak dulu saya mengatakan itu salah besar. Persoalannya cuma nggak banyak buku berkualitas. Nah, makanya saya insya Allah bersama dengan sahabat-sahabat semuanya terus bertekad untuk membuat buku-buku yang berkualitas, ya. Nah kemudian mengapa para ilmuwan neuroscience ini, ya, ini saya verifikasi, ya, confirm gitu, ya. Jadi boleh dibilang ini adalah karya bersama untuk Jalan Samurai Akademik, ya. Kenapa samurai? Ya, karena saya mau sampaikan bahwa peneliti, ilmuwan, akademisi seperti kami ini seperti samurai. Jalan sunyi, penuh dengan risiko, ya. Penuh dengan, kalau samurai yang berisiko adalah kematian selalu membayangi, gitu, ya. Nah kalau kami ternyata penjara membayangi, kan, gitu, ya. Jadi makanya mengapa para peneliti mengatakan saya ini seperti melakukan jalan samurai, ya, melakukan jalan samurai, ya. Nah samurai itu adalah prajurit yang memiliki tuan, ya. Bedanya sama Ronin. Kalau Ronin itu prajurit tidak punya tuan, jadi dia tergantung siapa yang bayar, gitu, ya. Nah kalau samurai itu punya tuan. Nah tuan kami bukan orang, tuan kami adalah ilmu pengetahuan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena jalan samurai kami adalah ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan mengizinkan kesalahan. Tetapi yang berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan dari kemungkinan ada kesalahan pada penelitian kami, ya para peneliti yang sama, ilmuwan yang sama, atau guru-guru kami, bukan termul, bukan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, karena itu maka sejak kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper, kemudian juga saat ini, hari ini kami meluncurkan buku Jalan Samurai Akademik dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti,
para akademisi silakan mengkritisi karya-karya kami, silakan membedah karya-karya kami, silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya, institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah, bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Socrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua, ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya, Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku, ya. Sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini, 40 ya. Ini sudah bertelur 3 sebentar lagi Gibran's Black Brain, ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan, ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW, ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, yang itu adalah memori yang bersifat menetap, ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik, ya. Ya kan, seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun, itu luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu, ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi, sebagian, ya,
sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi ini mungkin juga kalau ada pembaca yang bertanya, loh ini 3 bab ada di buku Jokowi's White Paper. Iya, tapi saya berikan enhancement, tambahan. Ditambah ada 4 bab baru ya. Dan yang menarik adalah ada 1 bab yang saya khusus membedah otaknya Termul. Membedah otak Termul. Karena saya mungkin sama dengan masyarakat Indonesia ya. Kita sudah mati-matian ya, artinya sudah dengan segenap kepengetahuan kita memberikan informasi, kok ya masih percaya gitu loh. Itu kan bingung kita kan. Nah kalau otak Termul itu tidak dibedah ya kita nggak ngerti. Ternyata memang betul bahwa ketika kita membedah otaknya Termul baru kita mendapatkan pemahaman ya mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja, kok bisa gitu loh. Mereka itu loyalnya udah luar biasa gitu ya. Gitu. Ternyata ada kerusakan pada otak Termul itu ya. Nah kemudian pada bab pungkasan itu saya juga mengatakan ya neuropolitika dan masa depan analisis kepemimpinan politik. Jadi gini, Indonesia ini harus diselamatkan secara politik ya, menggunakan ilmu otak. Karena masyarakat Indonesia sudah dirusak otaknya 10 tahun. Karena itu cara untuk memperbaiki ya dengan cara perbaikan otak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah perbaikan otak politik ya, supaya tidak terjadi lagi nanti kejadian-kejadian seperti ini di masa depan ya. Jadi demikian, mudah-mudahan menjadi ingin membaca buku saya baik buku Jalan Samurai Akademik ya maupun Otak Politik Jokowi. Nah itu Bang Risman udah datang. Bang sini Bang. Ya baik, mungkin Mas Roy bisa menambahkan. Itu Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari saya mengundang sahabat kami, ya, Bang Respon Siani Partu ke depan. Selamat datang juga untuk beberapa tokoh, Prof. Henry Subianto yang baru datang, ya. Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan, ya. Ini juga lagi berjuang, Pak yang tadi sudah pada jalan. Kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugresino, Pak Narko tadi juga sudah rawuh. Terima kasih atas kehadiran semua ini, pejuang-pejuang kita semuanya. Pakar intelijen juga ada. Pak Bianto. Ya, Pak Bianto juga rawuh, purnawirawan kita Pak Swawan Subianto. Ya, ya, Respon silakan ke depan. Ya, mungkin Mas Dul bisa dibantuin kursi ke depan. Sama saya tidak lupa untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kami adalah satu, kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita, ya. Kemudian Mas Rustam Effendi, ya, yang juga membersamai. Pak Rizal mungkin masih di Bandung. Ibu-ibu dari tim yang selalu ikut berjuang bersama kami, semuanya juga ada. Dan bapak-bapak lain dengan segala hormat, mungkin belum bisa saya sebutin satu-satu, nanti mungkin Mas Refli bisa nyebutin satu-satu siapa yang ada, ya. Gitu. Terima kasih juga. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari Kamis ini ya 26 Februari 1926 saya jadi ingat tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya ya. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan oleh Dr. Tifa, tapi sebenarnya bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo.
Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keperucut saya udah bilang 72 ya. Jadi selamat ulang tahun sahabat saya, adik saya Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Lanseta. Amin. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga Kata Pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi Black Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian gak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian secara terpisah tapi menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Isman. Dr. Isman, nah ini buku yang ditulis Dr. Isman, Gibran Endgame. Silahkan dibeli juga, ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Risman, ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan juga gini, saya brand ambasadornya, ya. Ya, itu ya Gibran Endgame. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Print, ya. Insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter, jadi bagian dari Black Paper. Nah itu ya, sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadinya mengembara, sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu filsafat barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophocles, ibunya namanya Phaeronite, ya. Ini berjuang lawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus, ya. Iya, memang namanya Meletus, dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa, dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya, kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadila, ya. Maaf karena saya sebut 6 karena yang 2 sudah jadi tuyul, nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kalau kita tetap berjuang bersama. Terus nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, ini luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi, ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, nah, ini kontroversi ijazah, ya.
tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Resi dan Pak Rostan dari teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Roy. Jadi sekarang saya mau sampaikan ya. Jadi oh, Selamat datang. Selamat datang di kelas Grup. Oke, ada pertanyaan? Luar biasa kawan. Siap. Duduk. Nah, pengantarnya. izin ya. Jadi tadi terima kasih banyak Abang hadir. Ya. Jadi memang saya mau sampaikan bahwa tradisi buku ini selain tradisi sudah ribuan tahun ya, seperti Socrates, Plato dan kawan-kawan yang saya ikuti ya, ada sebuah tradisi juga yang kemudian saya genapi bahwa sebagai umat Islam khususnya saya ya, memang kita itu dimandatkan untuk memiliki spirit sebagai ulil albab. Ulil albab itu cendekiawan ya, itu bukan sebuah kesombongan, bukan, itu amanah. Tugas kita sebagai manusia itu memang kita harus mencapai kepada ulil albab ya, sebagai cendekiawan, di mana integrasi berdasarkan kitabullah itu adalah bahwa kita melakukan 3 hal ya, tafakarun, tazakarun, dan ta'malun ya. Kita selalu berpikir, kemudian kita selalu berzikir ya, refleksi atas nilai-nilai ketuhanan di dalam ilmu kita. Itulah yang membuat kita takut melakukan kezaliman ya, kita terus lurus untuk menegakkan kebenaran. Dan tak malu yaitu mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam tindakan nyata. Itulah ulil albab. Saya nggak katakan bahwa saya adalah ulil albab, saya berjuang menuju ke situ, berjuang menjadi ulil albab, gitu ya. Nah, kemudian saya menggunakan 2 konsep, ya, yaitu rausan fikir dan rausan domi. Bagaimana kita mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, bagaimana kita mengintegrasikan antara manusia dengan alam semesta, dengan Tuhannya. Jadi itu yang kemudian ketika kita jalankan itu dengan sepenuh jiwa raga kita, takut itu nggak ada, gitu. Takut itu nggak ada. Karena yang ada di depan kita itu adalah bagaimana kita dengan ilmu yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, itu kita terus berjalan apapun. Sekarang masa kita takut? Nggak ada. Soalnya saja berani minum racun, gitu kan? Ya kan? Makanya sebetulnya kemarin waktu guru kita Profesor Din Syamsuddin itu menjadi ahli, kan dia udah katakan, kalau saya salah, kami salah, paling-paling pencemaran nama baik 9 bulan. Tapi kalau kita lakukan benar, dia terancam 10 tahun. Jadi siapa yang takut? Kita atau dia? Kan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Ini saya terus terang bangga ya kali hari ini karena duduk di samping Socrates dan Socrateswati. Sebelah kiri saya ini juga Socrates ini juga kan. Socrates Tebet. Bukan Socrates Sentul ini, Bojong Koneng. Baik, itu artinya Dr. Tifa sudah siap minum racun nih. Ya kan, minum racun di sini maksudnya artinya ya, jika sudah tidak bisa bersuara lagi, menyuarakan kebenaran, itu bagaikan minum racun gitu ya bagi seorang ini. Makanya jadi samurai. Karena kalau dilihat di buku ini, Jalan Samurai Akademik, nalar, keberanian dan tanggung jawab ilmiah, begitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu alasan tadi nulis buku ya, biar bisa dibaca semua orang termasuk Termul, begitu ya. Tapi apakah Termul membaca? Nah itu
pertanyaannya. Apalagi buku yang kedua, Otak Politik Jokowi, katanya bukan hanya otak Jokowi saja yang dibedah, nanti juga otak Termul katanya. Wah. Tapi kayaknya ada yang kurang, Dokter Tifa. Kalau Termul itu bukan otaknya yang dibedah, kantongnya atau dompetnya. Nah itu baru ketahuan kenapa bisa sampai konyol seperti itu. Baik, ini selanjutnya saya nanti ada Rocky Gerung juga ya di acara selanjutnya. Respon dulu nih ya, silakan. Sore buka puasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sebenarnya tidak layak ada di sini sebenarnya. Ada Pak Ugro dan lain. Ya, saya lebih layak di sini. Di dua buku yang dipublish oleh Bu Diva ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tifa. Padahal, ya, kalau kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri. Ya, sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe. Ya, jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau kude, ya, dari sidang CLS kemarin. Begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full, ya sidang CLS terkait keahliannya Bu Tifa. Nah, saya kira ya di buku ini, ya, betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Tumben kabel Pak. Tadi nggak masalah. Itu neuroscience. Waktu saya ngomong malah mati. Ya. Tes. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang.
Sampai saat ini bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang Tito ini ya. Setelan April. Ya, jadi hanya karena ilmu ini baru yang bahkan saya mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini, yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita di meja penyidikan itu harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya pendidik kita kan, ya karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini, ya kaum-kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah ya, kriminalisasi terhadap RNT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini ya, kita selesai konversi ini, tapi langsung kita lanjut ya ke acara bedah buku. Karena narasumbernya sudah datang, ini pemantiknya Rocky Gerung. Kemudian nanti dilanjutkan juga dengan diskusi dengan para tokoh, diberi kesempatan juga untuk mungkin bicara, karena kita kan juga sambil ngabuburit ini ya. Sekarang sudah jam 5,
Aroma kebuli sudah menyengat. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan Rocky Gerung. No respond, no omon-omon. No respond, no kemon itu. Jadi dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali saya berapa hari lalu ini, Otak Politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Dr. Risma tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa mengurai dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak, membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran, atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberkritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio, Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja kalau kita lagi puasa? Secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok, benar? Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Puasa nggak Rocky Gerung? Udah 30 tahun saya puasa. Kirain bayar fidyah. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa. Itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota. Nama ganti self. Solo sendiri. Gue mesti cari akal supaya nggak kena delik. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu keingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda, Anda dengan Gibran dengan bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang.
Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics. Saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya, tololnya kasus dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa Rismond Roy yang otaknya berfungsi maksimal. Dan segitu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termon itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi bukan. Siapa yang nuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah palsu, ada soal. Tapi saya bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Dia lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya, kenapa dia nggak pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya seorang perempuan. Terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual. Benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral itu nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Agak ya? Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, itu cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa Rismond dan Roy. Nah, sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dulu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir, apalagi pejabat publik.
harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa itu? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dia agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rizwan, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rizwan, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu. Tapi Termul juga berpikir jangan jadi pinter, biar jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih. Luar biasa tadi ya Ustadz Rocky Gerung. Amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Baik, ini waktu kita terbatas ya. Sebenarnya kita apresiasi ya banyak tokoh-tokoh yang hadir. Ada Pak Peter Gonta itu ya? Selamat datang juga. Banyak juga tokoh-tokoh lain ya. Tapi kita langsung ke acara. Oh, Pak Prianto ya? Ada Pak Prianto. Halo, apa kabar Pak Prianto? Sampingnya Her Subeno tadi ya. Baik, banyak sekali yang hadir. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Pak Rudi ini dulu pernah bully saya dulu. Waktu zaman masih. Oke, ya dulu sebelum Insyaf. Masih Termul. Baik, langsung kita ke acara inti ini juga ya. Tadi sudah acara inti sebenarnya launching buku, tapi selanjutnya kita akan ada lelang buku ya. Karena ini buku otak politik Jokowi ini baru dicetak 10 ya. Baru 10 dari edisi Luxury. Ya, edisi Luxury ya. Nanti yang cetakan berikutnya mungkin nggak seperti ini. Baru masih hangat ini ya. Baru hari ini dicetaknya ya. Oke, ini saya mau undang teman saya ya, Refli Harun. Ada Refli Harun? Ada dong. Silakan, saya dibantu Refli Harun, silakan ya. Sini aja. Keren, cadas. Tes. Nggak diundang buat apa? Lelang buku. Bakar lelang. Mon, sini aja Mon. Jadi gimana nih? Diserahkan ke saya? Lelang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sudah minta izin ya. Ada otoritas yang mengizinkan. Jadi kita mau lelang bukunya. Jadi gini, ada good newsnya. Tadi saya coba-coba, kira-kira siapa yang mau membeli buku. Nah, alhamdulillah, saya menghubungi 5 orang aja. Jadi ada seorang politisi, tapi nggak mau disebutkan namanya, itu memborong 50 buku. Coba tangan dong. 50 buku. Seorang politisi, tapi jangan direcognize politisi dari partai mana. Yang jelas partai besar. Ya. Yang kedua adalah, Saya tahu dari mana. yang kedua adalah seorang pengusaha. Pengusaha ini seperti biasanya kan, pengusaha kan penakut kan, tapi kita butuhkan donasinya kan begitu ya. Dia juga borong 50 buku. Oke, udah 100 ya. Mantap. Yang ketiga ada juga seorang pengusaha baru tadi WA, dia juga borong 50 buku. Jadi udah 150 buku. Saya nggak bohong loh. Wallah ini demi Allah, ini puasa ya. Gitu ya. Nah, yang keempat, ada seorang aktivis lagi di Mekah dia, Al Mukarramah, namanya Anton Permana. Dia beli 10 buku dan tertib sudah transfer.
Itu yang penting ya. Kemudian ada juga pengacara Mas Roy, beli 2 buku aja lumayan lah. Jadi dari 4 orang itu sudah terjual 100. Oh, ada tambahan lagi. Satu pengusaha atau politisi, saya nggak tahu namanya, Pak Ibrahim, 20 buku. Jadi berapa semuanya? 182. Nah, 182 buku. Kira-kira kalau hari ini bisa mengalahkan prestasi saya terpaksa angkat topi, kan ada topi kan di sini kan? Nah, sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini ada, oh, kenapa bro ya? Saya di belakang ini. Jadi ini ada otak politik Jokowi, baru dicetak 10 buku, tapi ini edisi deluxe ya, Bu Dokter ya? Oh beda ya. Dan yang jelas pokoknya ada kesempatan berfoto bareng sama Dokter Tifa. Jadi kita mau lelangnya model 2. Kalau lelang pertama adalah lelang banyak-banyakan rupiahnya. Ini otak politik Jokowi karena cuma ada 10 saja. For the time being ya. Tapi besok ada, tetapi kalau mau hari ini eksklusif dan sekalian juga donasi dana perjuangan boleh juga kan begitu. Tepuk tangan buat Pak Peter Gonta. Ini 10 baru ya. Kemudian kalau yang ini sudah tercetak sempurna ya. Jadi ini banyak-banyakan. Jalan Samurai Akademi. Nah, ini banyak-banyakan. Saya bahkan bikin pantun saya. Ada pantunnya ya. Bentar. Untuk 2 buku ini saya bikin pantun. Cakep ya. Pantunnya pasti banyak tuh. Nah, saya lihat dulu. Saya sudah kasihkan Rahma, tapi Rahma nggak bacain pantunnya. Kelamaan guru. Oke. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Oh, ini ada ini. Saya tambahkan dulu ya. Jalan pagi ke Pematang Siantar. Sambil bernyanyi maju tak gentar. Dokter Tifa memanglah pintar. Bikin termul ciut bergetar. Ini bukan soal buku ini ya. Nah, ini yang soal buku. Kedua mata sempat terpejam. Kala digunting helai rambut. Samurai Tifa memang tajam. Bikin Mr. Jack kalang kabut. Berikutnya adalah satu lagi ya. Oke, nah ini satu lagi untuk buku otak Jokowi. Mau tahu daerah Ngawi? Jangan pergi ke Surabaya. Mau tahu otak Jokowi? Baca Dokter Tifa punya karya. Oke ya. Oke. Mulai banyak-banyakan dulu atau gede-gedean? Banyak-banyakan artinya samurai. Otak politik dulu ya. Nah, otak politik ini harga dasarnya berapa, Dok? 1 juta ya. Ada oh, kasih memang 1 juta karena dicetak eksklusif. Ada yang mau ambil nggak? Tunjuk tangan dong. Ya. Ada yang mau ambil nggak? Pak Peter, mulai dong. Siap. Iya, berapa Pak Peter? Tinggal tunggu perintah. 10 juta Pak. Boleh Pak. Saya undang Pak Peter ini memang untuk beli buku di sini. Nanti kita kasih kata sambutan yang membeli paling banyak, ya kan? Pak Peter berapa Pak? 10 juta. Oke, perintah 10 juta dari Pak Peter Gonta. Ada yang lebih nggak? Ada yang lebih nggak? Hah? Itu ada pengusaha. Allah Akbar, ini siapa pula yang telepon? Jokowi. Yang dari Morowali ada mau lebih nggak? Berani nggak? Katanya ada tambang nikel di sana. Oh, kalau masih dia masih ketahuan nggak berani dia. Ada Pak Prianto, Wakil Gubernur. Gimana Pak? Absen. Absen itu apa artinya? 20 juta. Oh, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Lagian langsung besar sih 10 juta. Ada yang lain? Nggak ada yang berani? Takut kualat sama Peter Gonta? Siapa? Oh, 1 juta, turun dong namanya kalau 1 juta.
Bongkos ya. Udah, 10 juta dari Pak Peter Gonda ya. Tepuk tangan dong Pak Peter Gonda. Oke. Langsung Pak, kesini aja Pak. Biar ada nanti Pak, langsung kesini. Langsung ditandatangani, langsung foto. Ya, itu aja ya. Kita hormati orang ya. Oke. Ayo Pak. Nah, ini dok di tangan juga. Ini Pak Peter Gonda. Nanti yang kedua, ketiga. Hah? Sambutan dong. Sambutan ya. Bapak mau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak sekalian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya nggak tahu saya diundang ke sini kenapa, tapi saya yakin bahwa kalau saya datang kemari ada sesuatu yang menarik, dan memang betul saya tahu Ibu Tifa akan meluncurkan buku ini, respon juga. Jadi buat saya akan baca buku ini dan saya akan posting nanti isinya. Wah. Jadi selamat Bu, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, tapi kita dukung lah. Kita nggak usah sebut angka, pokoknya kita dukung, gitu aja, sesuai perintah. Terima kasih. Foto dulu. Ini ada kode etiknya. Yang eksklusif pertama ini ditandatangani oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rocky Group, dan Refli Harun. Boleh kan? Jadi ada 5 yang tanda tangan ya. Nanti yang berikutnya 4, ya kan? Oke. Nanti oke. Keren cadas. Keren cadas. Biar ada bedanya. Oke. Rogi. Iya, baru di sana, baru di sana. Enggak bisa atur gue. Sini, Ro. Jangan atur. Oke. Ya. Nah. Ya, tahan lihat kamera. Ada yang foto? Oke, 3, 2, 1, berhenti. Ya. Ya, makasih. Makasih. Oke. Ya, karena 5 orang. 5 orang, terakhir Refli Harun. Kata Peter Gonda, emang gue butuh tanda tangan Refli Harun. Oh, Rahma Salita juga Rahma. Rahma Salita. Rahma juga. Iya. Siap. Oh iya, Nanya kan. Mas Erso. Mas Erso, sana. Ini dipanggil. Dipanggil penting, Pak. Mas Erso. Oke, Bang Rocky, partisipasi Bang. Sudah fasih ya nih. Bang Rocky. Ada tangan dulu. Jarang loh Rocky mau tanda tangan begini. Jarang juga tanda tangan. Karena nggak ada baterai. Ya, nih. Ini semua R. Nama saya. sini. Sudah. Dokter Tifa. Bintang. Hersu betul. Oke, dah ya. Nih kasihkan ke Dr. Tifa. Saya kasih. Oke. Ya. Keren cadas. Ada tulisannya. Keren cadas. Pokoknya kalau keren cadas aman loh kalau keren cadas. Fotonya mahal nih. Mahal fotonya. Benam tanda tangan. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Oke, buku berikutnya ditandatangani oleh yang tak eliminasi, Rahma atau saya? Rahma aja lah yang tereliminasi, Rahma ya. Jadi buku berikutnya Otak Politik Jokowi akan ditandatangani oleh Keren cadas. RRT plus R dan 2R. Luar biasa, Rocky Refli. Tapi Pak Rocky masih di sini Bang ya. Soalnya saya harus melihat gelagat juga ini. Gak apa-apa ya. Oke. Siapa yang mau menawar Pak Prianto? Subono kayaknya.
Oh jangan, kita kan harus transparansi. Kalau WA-WA saya curiga nanti, Bapak mau mengirimkan pesan yang lain nanti. Oke, WA juga. Sudah Bapak, udah Bapak pakai WA. Ada yang mau menawar? Dari Morowali mau menawar? Ditanda tak berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta sih baru 2 kali lipat dari hak kesejahteraan. Ada yang mau nawar? Bu Dio? Mana Bu Dio? Hah? Absen. Abstain. Siapa lagi? Ditandatangani oleh 5 orang ya, 5 orang. Berapa? 5 juta. Siapa Bapak? Siapa Pak namanya Pak? Eko? Galgendu. Kal Gendu? Galgendu. Bukan Kala Bendu ya, bukan? Galgendu. Pak Eko Kal Gendu. Pak Eko menawar 5 juta. Tepuk tangan dulu Bapak Eko. Luar biasa. Ini coming from behind. Ada yang lain nggak? Siapa lagi? Ada yang lebih dari 5 juta nggak? Habib Sayuti. Pak ini, Pak Rudi Kamri. Pak Rudi pura-pura dia ngobrol dia. Pak Rudi mau nawar nggak? 5 juta, ini lewat 5 juta. Ditandatangani 5 orang. RRT plus Rocky dan Refli. 5 juta terakhir. 5 juta setengah, tepuk tangan Pak Rudi Kamri. Ya, tepuk tangan. Kita ini kuantitas yang penting kualitas. Kualitas penting juga. Pak, Bapak ditantang 5,5 juta katanya. Enggak apa-apa, ini nggak bukan main sopan-sopanan, main banyak-banyakan. Biar diambil, nggak masalah. Nanti Bapak akan kehilangan tanda tangan Refli Harun berikutnya. Lebih PPD daripada minder, ya kan? Ada yang lain ya? Ada yang lain? Itu coba saya lihat itu siapa orang-orangnya. Tahu. Bang Ucok nggak? Bang Ucok? Bang Ucok nggak? Nggak. Siapa? Oh, mana Puang saya dulu. Kalau lihat baju batik ini kelihatan nawarnya akan besar nih. Apalagi baru dari Belanda kemarin kan? Ada pencairan apa dari Belanda. Puang saya dulu. Nawar ini buku ditanda RT plus Rocky plus Refli. Tadi plus Rahma Sarita diambil oleh Peter Gonta 10 juta. Ini sudah nawar 5,5 juta. Puang saya dulu ada yang mau nawar ya? Nah, Bung Medi berapa? Absen dulu. Puang saya? Iya. Nah gini, Bang Medi pura-pura nawar 6 juta, nanti Puang saya akan 7 juta. Oke. Pak Puang saya itu nawar? Nanti. Oke, dah 5,5 juta kita berikan kepada Rudi S. Kamri. Luar biasa, walaupun sudah divonis 8 bulan. Bukan karena kejahatan, tapi karena kerja permul ya kan. Saya pun hari ini disomasi tuh, coba oleh lembaga yang nggak jelas itu. Gitu. Dalam 3 hari harus apa gitu. Apa? Baru saja beliau dibebaskan. Diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Syukurannya di sini. Ayo Mas Rudi ke depan Mas Rudi. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, kita hormati yang membeli. Ya. Tuan rumah menghormati yang membeli. Sambutan sedikit. alhamdulillahnya berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di hadapan orang-orang yang dulu membenci saya. Oh enggak ya? Jadi karena saya sudah insaf, saya sudah minta maaf pada semuanya. Kalau Mas Rocky saya sudah, Mbak Rahma saya baru ketemu sekarang, Turkifa, Mas Rifon tidak ada urusan dengan Mas Rifon. Tapi intinya, kenapa? Banyak urusan dengan dia ini. Tapi saya jujur sebagai pribadi sangat-sangat mendukung perjuangan RRT, luar biasa. Jadi rakyat Indonesia sekarang terbelah 3, satu yang pro sana dan termo. Saya bukan termo Bung Rocky, saya bukan, saya nggak mau kesini. Jadi saya tidak masuk kelompok termo. Termo jelas menentang mereka. Yang kedua,
yang mendukung sepenuhnya. Yang ketiga ini yang tidak berani bersuara banyak sekali, apalagi pada saat Dr. Rismond datang, itu semakin bandulnya semakin besar. Jadi menurut saya kehadiran Dr. Rismond dalam RRT ini adalah game changer untuk permainan. Terima kasih Dr. Rismond, sukses semuanya. Dr. Rifa, terima kasih, sukses bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi ditandatangani, jangan lupa ya. Oke, ini buku yang ketiga. Buku yang ketiga. Atau kita swing dulu samurai ya. Swing sebentar, saya mau ini dulu ya. Karena ini edisi khusus ya. Oke. Nah, yang ketiga ini tanda tangan Refli Harun dieliminasi, ya kan? Jadi tanda tangan RRT plus Rocky Gerung. Nah, jadi Rocky bersabar, tinggal satu lagi kan? Saya tahu Rocky biasanya biasa digini kan. Jadi Pak mau nawar lagi Pak, 5 juta lagi. Nah, Pak siapa tadi? Pak Kalagendu siapa? Pak Eko Kalagendu. Galgendu. Pak Eko Galgendu 5 juta. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ada lagi nggak yang lebih dari Pak Eko? Ada lebih dari Pak Eko nggak? Bu Dio masih belum berani? Puang Said itu jangan pura-pura ngobrol sama Pak Peter Gonta. Puang Said itu nggak dengar dia. Padahal telinganya dengar itu ya. Gimana? 5 juta bisa naik? 5 juta bisa naik? 5 juta? Tidak akan mengubah stabilitas ekonomi Anda, saya yakin. Bisa naik 5 juta? Cukup ya? Cukup. Jangan cukup-cukup. Kalau masih ada yang berminat kan luar biasa kan? Oke. Cukup ya? 1, 2, 3. Oke, ke depan Pak Eko. Ke depan Pak Eko. Pak Eko kata sambutan dan tinggal tambahan. Tuan Guru Galgendu, keren. Bosnya Dul. Bosnya si Dul nih Pak. Dul, hidup Bang Dul. Hidup Bang Dul. Thank you. Matur nuwun. Hidup Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahana miha rahana tara muha rahana tara jamatara rahana tara. Ya Allah, berikanlah kami ridhomu untuk kami semua berani melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dan niat baik kami. Dan kami yakin bahwa sewaktu kejahatan sudah melebihi batas daripada yang dilakukan oleh anak manusia, maka cahaya terang akan kemudian menyirnakan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Eko Srianto Galgendu. Pada saat yang baik ini saya ingin meletakkan posisi saya dulu. Jadi pada tahun 2014 sewaktu Pak Jokowi jadi presiden, saya mendapatkan suatu pembicaraan bahwa Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendu ini adalah tiang utamanya. Dan kalau ada yang ingin menguasai bendera, maka yang pertama kali digergaji adalah Pak Eko Galgendu. Betul. Dan alhamdulillah 10 tahun kaki saya tidak menginjakkan di istana sewaktu pemerintahan Pak Jokowi. Dan pada saat yang baik ini, tadi saya mendengar apa yang menjadi pemikiran dari Pak Rocky Gerung, maka itu menggugah cara berpikir saya. Apalagi ketika Dr. Kiva, beliau menulis buku dengan judul Samurai, itu mengingatkan diri saya tentang karakter seorang Bushido
karakter yang pantang menyerah. Walaupun dia kemudian tahu akan kalah, dia akan terus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kemenangan yang sejati. Itulah Bushido. Dan sekarang ini kita membahas yang namanya otak politik Jokowi. Otak yang mana? Otaknya 10, kepalanya 10. Tetapi kata Pak Rocky Gerung, ada di dalam riset metodologi yang menghubungkan antara karakter manusia, mentalitas dan cara berpikirnya. Begitu ya Bung Roy ya. Sekarang ini saya nyontek Nyontek lu. Terlupa. Sekarang ini kalau kemudian kita mengkaji tentang karakter yang dimiliki oleh Pak Jokowi, karakter menyeliputi integritas, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah karakter Pak Jokowi dapat dinilai baik, buruk, atau abu-abu? Buruk ya. Dan apakah kemudian di dalam semua karakter ini ada kata stabil, tidak stabil, atau sakit? Kemudian kita bicara mentalitas. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Sekarang meliputi cara berpikir. Lurus, belok, atau terbalik? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Bapak dan Ibu, kita akan memberikan suatu permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Betul, karena walaupun Ustadz Abu Bakar Basir mau ketemu, kalau kubu Jokowi tidak mau, maka dia tidak akan kemudian bisa ketemu. Setuju ya? Termasuk saudara yang kedua, termasuk saudara kita Egy Sujana. Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD tempera. Maka saya berharap islah dengan Egy Sujana, karena kalian adalah sama-sama korban. Nah, yang ketiga ini penting sekali, adalah cara berpikir politik Jokowi mengingatkan kita pada suatu sejarah yang terjadi pada zaman Kesultanan Demak yang dilakukan oleh Joko, tapi namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi pahlawan. Maka dia punya cara bagaimana dia terus kemudian dapat menjadi pahlawan. Caranya adalah membuat yang namanya permasalahan atau goro-goro. Dengan cara mencari sebuah banteng besar
Dan banteng besar itu dimasuki yang namanya orong-orong atau anjing tanah. Dibawalah yang namanya banteng besar ini di alun-alun, kemudian disakiti sedikit sehingga kemudian banteng ini marah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, sehingga Sultan Trenggono terpaksa membuat sayembara yang bisa menyelesaikan. Kalau laki-laki diambil menantu, kalau kemudian perempuan diambil anak. Yang bisa menyelesaikan siapa? Adalah yang membuat permasalahan, yaitu Joko Tingkir. Kalau sampai peristiwa ini sama, maka permasalahan ijazah palsu adalah otak daripada pembuat permasalahan, dan manajemen konflik adalah Jokowi sendiri, dan beliau dan sampai ini jadi korban. Ini penting sekali karena mengembalikan suatu permasalahan bahwa siapa sebenarnya sumber permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak beli buku, kalau enggak saya stop tadi. Karena beli buku ya kita maklumi aja ya kan. Itulah hebatnya kalau orang beli buku kan. Apalagi menang lelang nomor 1. Boleh ngomong apa aja. Ya, sekarang ini eksklusif ditandatangani oleh RRT. RRT saja. Satu lagi. Nah, saya rayu-rayu siapa ya? Siapa ini? Coba puang saya hidup. Kayaknya dirayu-rayu nggak mempan puang saya hidup. Oh, di belakang. Kalau di belakangnya nggak ada akuntabilitasnya. Katanya kalau transparan berani tunjukkan, kan begitu kan? Kalau transparan harus berani tunjukkan. Oh, ini ada Pak Patrick. Pak Patrick ikut lelang, Pak. Pak Patrick ikut lelang. Sejuta. Sejuta tuh modal pokoknya, Pak, baru, Pak. Belum modal transportasinya. Ini yang ditandatangani oleh RRT. 1 juta. Oh, bawahnya 1 juta katanya. Kan bisa transfer, Pak. Ada yang lebih dari 1 juta? Masa dari 10, 5,5, 5, 1 juta. Ini ditandatangani eksklusif oleh RRT. Ada, oh ya, tadi saya dapat pengumuman Ibu Evi Amir Samsudin pesan 10 dia. Tepuk tangan buat Bu Evi Amir Samsudin. Gitu. Jadi istri Mas Rosuryo sudah baik menghubungi teman-temannya. Siapa lagi? Jangan Peter Gonta mau anu lagi. Oh, ini ada Pak Andi Sahrandi. Gimana, Pak? Oh, nanti aja di belakang. Ini gimana? Tadi kita sudah 2 termul datang ke sini yang baru insaf, tapi dia beli. Ini kita yang insaf dari dulu kok nggak beli? Bu dia 1 juta berapa? Nah, Bu dia persis, ibu-ibu benar, 1.100.000 dia. Yang penting naik. Ya, Bu Ahmad Yani, Bu Nora. Bu Nora 1,5 juta. Bu Nora 1,5 juta. Ada ini Morowali, gimana Morowali? Mantan ketua DPRD Morowali. 25 juta. Oh, 2,5 juta. Ngomong yang jelas. Soalnya pikiran saya ini selalu besar soalnya. 2,5 juta ya. Oke, ada lebih dari 2,5 juta. Pak Narko, yang banyak perkebunan di daerah Jawa Barat sana. Pak Narko mau nawar, Pak Narko? 5 juta, Pak Narko? Oh enggak, saya pikir gini-gini 5 juta, bukan ya? Ada lagi? Bu Yulia mau nawar? 2,5, berapa? 3 juta, tepuk tangan Bu Yulia, Dokter Yulia. Kita ada stok kan, yang 2,5 juta ada stok. 3 juta, ada yang lebih dari 3 juta nggak? Bu Nora, lebih dari 3 juta? Udah nggak diizinkan oleh Bang Ahmad Yani ya? Oke, 3 juta Bu Dokter Yulia. Silakan Bu Dokter Yulia ke depan.
Ya, tepuk tangan Bu Dokter. Kasih jalur. Coba cukup bisa. Sini yang nggak bisa malah. Sini sandung bubble. Cabut. Numpang lewat. Repli, minta tolong HP-nya Eko, HP Eko. Ini Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang terlambat, tapi kemudian saya mengikuti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan bersama Dr. Tifa, Dr. Farismon dan Pak Roy Susilo CS semuanya berhasil berjuang. Kita yakin kita menang. Kita di jalan yang benar, dan Dr. Tifa yang sangat pintar, sangat cantik, ya. Di kalangan dan sebagai seorang dokter, saya tahu bahwa beliau pintar sekali. Kita tahu sebagai orang awam pun beliau pintar. Mudah-mudahan apa yang beliau ditulis di sini dapat kita buktikan kebenarannya, dan Allah selalu meridhoi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Julia ya, makasih. Kita ada waktu lumayan 15 menit lagi mungkin ya. Oh ya. Sorry gua ikut sedikit ya. Gak apa-apa, santai aja. Nah ya, agak maju dikit. Satu, dua, Ya, kita ada waktu 15 menit lagi lumayan. Berapa lagi yang mau dilelang? Hah? Iya, yang ini aja dihabiskan kan? Iya, bentar. Ini siapa Pak Arya ya? Morowali siapa namanya? Arya. Pak Arya 2,5 juta. Ada nggak yang lebih dari 2,5 juta? Ini yang peserta lelang makin pinter nih soalnya. Tapi ini ditandatangani oleh tadi 3. 3 juga. Oh, 3 juga. 3 juga ya. Tetap ditandatangani 3 juga RRT. Ada yang lebih dari 2,5 juta? Oh, ada. Bang Ihsanuddin Nursi mau nawar? Oh, enggak. Kemudian ada yang lebih dari 2,5 juta? Ada? Bang Medi? Bang Medi nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Oh, nanti sama Pak Said Didu. Pak Said Didu bilang sama-sama Bang Medi gitu. Bang Azam kan mau nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Apa? Oh, kemampuan 2 juta, lumayan ada stok. Pak Al-Katiri? Pak Al-Katiri lebih dari 2,5 juta? Hah? Pak Al-Katiri ini pemilik restoran di daerah Jakarta Selatan. Oh, ada ya, Pak Wirawan Adnan. Pak Wirawan Adnan, Anda kan baru saja mengeksploitasi Dr. Tifa di CLS Solo. Saya tonton videonya, masa nggak nawar? Pak Wirawan Adnan. Hah? Ya, siapa? Hah? Pak siapa? Oh iya, Pak Dwi. Pak Dwi Cahyo mana Pak Dwi? Pak Dwi Cahyo mantan Hakim Agung. Pak Dwi Cahyo. Pak Dwi mau tawar buku 2,5 terakhir bisa naik enggak? Pak Dwi jangan ragu-ragu. Ya udah, silakan maju ke depan. Dari mantan ketua DPRD Morowali Arya, ayo ke depan cepat.
Ya, silakan. Ini lagi berjuang untuk keadilan Morowali. Iya, 25 juta. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa berkata-kata banyak, hanya rasa haru hari ini bisa bergabung dengan para tokoh-tokoh nasional, para senior-senior saya dalam barisan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya, dan ini saya tidak akan pernah mundur. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya, insya Allah, dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat sobat kita Irwan Arya. Jadi beliau ini sama kena juga hukuman karena politik juga di Morowali. Ya, ya foto. Di penjara juga dia. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Ini walaupun lelang tetap siaran langsung, beberapa channel siaran langsung ya. Oke. Berikutnya adalah tinggal berapa buku lagi? Capek juga saya. Oke, azamkan, ya kan? Mulai dari azamkan 2 juta rupiah. Azamkan 2 juta. Oke, ada yang lebih dari 2 juta nggak? Soraya? 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 Hah? Berapa? Soraya 2,5 juta. Tepuk tangan buat Soraya. Siapa lagi ya? Jadi kita punya reserve, ya kan? Gitu. Siapa lagi ya? Bang Jahmada Girsang, bosnya Bala RRT mana nih? Mana bosnya Bala RRT? Bang Jahmada mana? Wah, ini Bang Jahmada masa sudah pergi. Bang Jahmada Girsang, hah? Oh, lagi sholat ya? Sholat at any time. Oh, ya, 2,5 juta. Soraya, silakan maju ke depan. Soraya, oke, tepuk tangan buat Soraya. Oke. Ini ada yang ngakutin nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri launching buku Samurai Pena Dr. Tifa Membedah Otak Politik Jokowi. Setuju ya? Kalau kita bedah otak politiknya Jokowi, setuju ya? Setuju tidak? Setuju ya? Oke. Jadi terima kasih Dr. Tifa. Subhanallah.
Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kami semua di sini mendukung perjuangan Ibu dan kami semua tidak pernah patah semangat untuk memperjuangkan perjuangan ini dan semoga perjuangan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini, Ramadan ini, kita semuanya dalam keadaan mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga perjuangan ini terus berkelanjutan karena semua yang kita lakukan bukan buat kita tapi buat bangsa, buat segenap seluruh negeri ini yang percaya bahwa kemerdekaan, keadilan dan kejujuran semuanya harus diperjuangkan. Terima kasih Dr. Tifa. Salam perjuangan. Katanya Ibu Nora katanya mau kasih Dr. Tifa. Bu Nora katanya Bu Nora katanya mau kasih sedikit apa tadi? Oh iya. Bentar, tapi Bu Nora pasti maju nanti. Ya. Kita langsung aja biar cepat waktunya ya. Ada nggak yang lebih dari 2 juta yang mau menawar? Karena Azam kan sudah tawar 2 juta. Bu Nora tawar 2,5 juta tadi. Hah? Oh, 1,5 juta. Ya. Ada yang lebih nggak? Suasana sudah mulai tidak kondusif karena sudah menjelang buka puasa. Tapi mau dikejar apapun buka puasa 18.13 tetap. Jadi tidak akan berubah juga. Oh ini, saya ada mangsa baru. Kanda Rizal Jalil. Halo Bang Rizal Jalil, mantan anggota BPK, mantan anggota DPR, Bang Rizal. Nah, Bang Rizal baru datang kan? Bang Rizal, Bang Rizal Jalil. Ada orangnya. Nah, sini Bang. Main sini aja. Hah? Enggak. Bang Rizal mau beli buku kan? Ah, oke. Enggak, lewat. Oh, jangan dong. Ya, jangan. Ya. Oke. Berapa? Ah, oke. Nah, oh jangan ditanda dulu. Bang Rizal Jalil beli 5 juta rupiah ya. Tepuk tangan buat Bang Rizal Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Dr. Tifa pada saat menjadi Direktur Eksekutif Laboratorium Klinik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Pro Akmal tadi memberitahu saya bahwa Dr. Tifa mempunyai banyak sekali penelitian dan pembuktian tentang epidemiologi, sebuah ilmu yang mempelajari tentang penyebab distribusi penyakit ya dan determinannya. Nah, sore ini mungkin kita akan mendapatkan pencerahan tentang penyakit otaknya Jokowi barangkali ya. Sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu, Pak. Foto, Pak. Foto. Iya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, ya. Bukunya tinggal berapa? Tinggal 2 ya? Sudah tinggal 2, kita hormati mereka yang sudah menawar bidding ya. Ada nggak yang lebih? Sudahlah, kita hormati orang yang sudah bidding. Iya. Bu Nora sama Pak Azam maju ke depan. Bu Nora sama Pak Azam. Tepuk tangan Bu Nora, Pak Azam. Mantap. Jangan membuka luka lama. Mana bilang TP uang? TP uang sudah dibubarkan oleh Habib Rizik. Sudah diambil alih. Nah,
Oke, silakan Bang Azam dulu, Bu Nora. Karena Bu Nora mau menyampaikan puisi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ini tidak selesai di buku, tapi perjuangan ini terus di samping buku adalah pendorong untuk menjelaskan kepada Indonesia maupun internasional bahwa apa yang dibuat oleh Dr. Tifa dan rekan-rekan termasuk Mas Rismon, Roy, termasuk juga Mbak Kurnia, Mbak Rizal Fadila, Rustam, dan semuanya ini kita akan tetap melawan perjuangan ini. Kita akan tetap berjuang bahwa kebenaran itu adalah milik Allah dan Allah akan melindungi. Dan terima kasih buku terbitnya Samurai Pena dari Dr. Tifa membedah otak politik Jokowi yang busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora silakan. Bu Nora ada spesial katanya, ada puisi yang berasal dari nama Tifauzia Tiasima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu berbuka puasa, saya akan membacakan puisi yang kebetulan saya buat tadi malam. Begitu saya sholat malam, terus saya teringat membuat puisi atas begitu saya baca, Bang Refli WA ke saya undangannya, begitu saya baca, saya terinspirasi untuk membuat puisi ini. Untuk Samurai Pena. Tetap tegar hadapi kebungkaran. Ilmu sebagai sandaran, filosofi kebenaran landasannya. Atasi semua cobaan dengan iman. Untuk tetap sabar dan tenang. Zat yang maha kuasa pasti menolong. Inilah keyakinan tertinggi akan adanya Sang Pencipta. Terus istiqomah memperjuangkan yang diyakini kebenarannya. Ada suka, ada duka. Sesulit apapun situasinya, sekuat karang pun kezalimannya. Usaha memperjuangkan kebenaran takkan surut. Menjadi insan bermartabat dan berintegritas. Allah Rabbul Izzati tujuan akhir. Jakarta 26 Februari 2026, 8 Ramadan 1447 Hijriah. Diambil dari inisial kata-kata Tifauzia Tiasuma. Nama adalah doa. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1